Ludwig van Beethoven. He was an artist because he shut himself off from the world. They called him. Dikasih intro masih. Halo, salam hangat warga Sukat, tetaplah semangat dan jangan berkarat. Ketemu lagi di channel ini yang akan mengulas alur cerita film seputar musik. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar warga Sukat dapat melihat ulasan terupdate film seputar musik. 26 Maret 1827, tepatnya di kota Wina, Austria. Siang itu kabut duka menyelimuti kota itu. Sang maestro musik telah berpulang untuk selamanya. Ribuan orang mengantarkan sang maestro di peristirahatan terakhirnya. Setelah pemakaman selesai, Johann, adik sang maestro, bertanya kepada Anton. Anton adalah sekretaris sang maestro semasa hidup hingga akhir hayat. Anton menemukan secari kertas yang berisi sebuah wasiat. Anton membacakan surat wasiat itu kepada Johann. Untuk siapa surat wasiat itu ditujukan? Anton pun masih memahami tulisan dari sang maestro tersebut. Untuk siapa surat wasiat ini? Anton menjelaskan kepada Johann bahwasanya bukan untuknya. Lalu Anton pergi meninggalkan Johann. Anton pergi menaiki kereta kuda menuju hotel yang pernah disinggahi oleh sang maestro, dan di situ bertemu resepsionis. Resepsionis itu ditanya oleh Anton dengan beberapa pertanyaan, lalu Anton memberikan sejumlah uang kepadanya. Dia membukakan sebuah buku-buku tamu dan menemukan tanda tangan. Anton pergi menemui Contessa. Ya, dia wanita yang pernah dekat dengan sang maestro di semasa hidupnya. Anton mengajukan beberapa pertanyaan kepada Contessa, tapi Anton ragu dengan pernyataan-pernyataan itu. Lalu Anton pergi ke sebuah desa kecil dan memasuki kedai minuman, lalu menyapa seorang perempuan. Hai. Ya, dia Anna. Anna adalah perempuan yang pernah singgah di hati sang maestro. Anna bercerita dengan Anton awal pertemuannya dengan sang maestro. Saat itu, sang maestro mengadakan konser. Saat konser berlangsung, sang maestro memberikan aba-aba kepada pemainnya untuk improvisasi. Tetapi semua orang menertawakan. Anna pun canggung melihatnya. Anna maju ke depan dan menemui sang maestro untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Mereka berjalan pulang sambil berkenalan. Esok paginya sang maestro memberikan sebuah gubahan lagu kepada Anna dan mereka pun memainkannya berdua. Dan mereka juga memainkan di depan para aristokrat kerajaan pada saat itu. Sungguh sangat romantis. Kenang Anna pada masa itu. Anton juga bercerita bagaimana dan apa yang dilakukan pada masa-masa saat bersama sang maestro. Mereka berdua mengunjungi Kaspar, saudara laki-laki dari sang maestro. Karl menyapa pamannya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Lalu sang maestro bertanya kepada Kaspar di mana tulisan yang pernah dititipkannya itu. Sang maestro mencari di dalam laci beberapa kertas dan diambilnya. Dia mencoba membaca, ternyata bukan itu tulisan dia. Dia pun marah dan menuduh Johanna, istri Kaspar, telah membuang tulisan itu. Sambil melontarkan kata-kata kotor kepada istri Kaspar, Kaspar pun marah. Mereka pun terlibat adu fisik antar keduanya yang membuat Kaspar menjadi kambuh penyakitnya. Lalu Johanna mengusir mereka berdua untuk pergi. Keesokan harinya Kaspar meninggal dunia dan Karl kehilangan seorang ayah. Johanna pun kehilangan seorang sosok suami. Sang maestro mengambil hak wali asuh Karl untuk diasuhnya. Dengan izin pemerintah setempat, Karl pun diantarkan ke rumah sang maestro untuk tinggal dan tumbuh kembang di rumah sang maestro. Setelah dinanti, Karl pun sampai di rumah sang maestro. Lalu mereka makan sambil berbincang dan pamannya pun
bertanya kepada Carl. Were you taught music? Yes. Carl berjalan menuju piano dan paman menunjukkan sebuah partitur untuk dibacanya, lalu dia memberikan contoh kepada Carl. Tapi Carl sebenarnya ingin menjadi seorang tentara, bukan seorang musisi. Sang paman pun terus memberikan motivasi kepadanya. Sang maestro membelai rambut Carl, keponakan yang sangat disayanginya. Tapi Anna tidak setuju. Sang maestro sangat memanjakan anak itu. Berjalan seiringnya waktu, Carl tumbuh menjadi dewasa dan mengenal apa itu cinta. Sang maestro yang mengetahui hubungan antara Carl dan asisten rumah tangganya, dia sangat marah dan marah kepada Carl. Lalu Carl pergi dari rumah. Sang maestro malam itu mengunjungi bar dan alangkah terkejutnya dia melihat keponakannya itu bersama dengan asistennya lalu diseret keluar bar oleh pamannya. Dengan langkah gontai, Carl meninggalkan pamannya. Paman pun terjatuh karena dia sakit. Sesampainya di rumah, sang paman tidak mau diajak ke dokter, malah menyuruh Carl memainkan piano untuknya. Sang maestro membayangkan permainan Carl yang sangat indah karena dia tidak bisa mendengar permainan dari Carl, dan dia mendapatkan sebuah inspirasi. Pagi harinya, Carl menemui Anton dan menunjukkan secari kertas yang berisi bahwasanya itu adalah selembaran pamflet untuk memberikan Carl konser tunggal. Carl pun tidak merasa mampu untuk melakukannya, lalu mereka pergi menemui pamannya. Dengan ditemani Anton, membujuk pamannya untuk membatalkan konser itu. Kecewa, ya pastinya sang paman sangat kecewa dengan keponakannya itu. Maestro pun marah kepada Anton dan kepada Carl. Sang maestro tidak mau mendengarkan apapun penjelasan dari Anton. Kenapa Carl tidak mau konser? Akhirnya Carl mendapatkan tamparan keras dari pamannya. Lalu dia membuka sebuah kotak yang berisi pistol. Carl pun pergi menuju ke suatu tempat sambil membawa miras dan sekotak senapan tadi. Dia menemukan sebuah kastil di atas bukit. Dan sang paman berteriak kepada Anton bahwasanya Carl menghilang. Carl pun mempersiapkan pistol yang dibawanya. Lalu dia menodongkan ke arah kepalanya. Sang paman pun masih mencari keberadaan Carl. Sempat ragu, Carl akhirnya setelah beberapa waktu mencari, Anton dan sang maestro mendatangi sebuah rumah. Carl terbaring lemas dengan luka di kepalanya dan paman pun terkejut melihat keponakannya itu. Carl memberi secari kertas kepada pamannya yang membuat dia berpikir karena itu sangat menyakitkan. Keponakannya membenci dirinya. Sambil bercerita, Anton menunjukkan sebuah surat kepada Anna yang membuat perempuan itu sangat mengenang masa-masa itu. Tetapi tulisan itu bukan untuknya. Anna pun memberitahu kepada Anton siapakah wanita itu. Lalu Anton bergegas pergi menemui wanita tersebut. Sampailah Anton di suatu tempat pabrik sofa dan bertemu dengan seorang perempuan yaitu Johanna. Ya, betapa terkejutnya Anton dan Anton menanyakan beberapa pertanyaan kepada Johanna. Johanna pun memberikan tulisan tangannya, lalu Anton menyamakan dengan bukti yang dia bawa bahwasanya tulisan itu sama yang ada di situ. Johanna pun bercerita kepada Anton bahwasanya Johanna sudah memaafkan sang maestro. Beethoven muda bersama saudara-saudaranya melihat di pabrik sofa. Di situ dia melihat cinta pertamanya. Johanna, wanita yang dicintai maestro saat masih muda. Menjelang akhir hayat dari sang maestro, Johanna diminta untuk datang menemui sang maestro untuk yang terakhir kalinya. Lalu Johanna menuju kamar sang maestro, mengetuk pintu, dan masuk menemui sang maestro. Sambil memegang tangan Johanna, Beethoven mencurahkan semua isi hatinya.
Beethoven pun saat itu menulis surat pernyataan bahwasanya Karl adalah anak natural dari Johanna. Johanna pun senang mendengar itu dan Beethoven pun merasa lega untuk melakukan itu. Lalu Johanna pergi meninggalkan Beethoven. Anton yang mendengar cerita itu sangat yakin bahwasanya tulisan itu dan surat wasiat itu harusnya jatuh ke tangan Johanna. Dan Anton pun memberikan kepada Johanna surat wasiat tersebut. Anton pun merasa lega karena tugas yang diembannya dari sang maestro sudah selesai dan jatuh ke tangan yang diinginkan oleh sang maestro. Keabadian cinta dari Beethoven tertuang pada simfoni-simfoninya yang sangat-sangat indah. Terima kasih sudah menonton ulasan film ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.